Hari ini Hari yang apa? Panas. Enggak sih, sejuk. Panas di luar. Iya, di dalam. Apalagi kita sedang di depan kita Ada wanita cantik. Aduh. Anggun dan yang membanggakan pastinya membanggakan Bang. provinsi kita. Membanggakan provinsi kita dan kita sebagai masyarakat Provinsi Riau bangga terhadap beliau ini Bang, karena dari 10 tahun kebelakangan cuma beliau yang masuk top 16 Putri Indonesia. Kita sambut atau kita kenalin bintang tamu kita pada hari ini. Ada siapa Bang? Ada Sarah Aurelia Saragi. Halo, selamat pagi. Kabarnya baik, terima kasih sudah mengundang ke sini. Podcast 10,5 ya? Iya. Terima kasih Kak Sarah dari beberapa banyak jadwal Bang. Iya betul. Dan beliau yang Luar sangat biasa. sibuk. Berapa banyak schedule yang mesti diutak-atik ya. Oke. Makanya kami bilang makasih Kak Sarah udah Makasih. sempatin hadir. Iya. Dan maafin kami juga ada trouble. Ya. Aman. Indonesia lah ya. Enggak. udah kita jarak-jarain supaya nggak mepet. Ada juga trouble-nya tapi it's okay. Sekali lagi kami makasih sama Kak Sarah. Terus ini Bang, aku baru pertama kali melihat secara nyata di depan mata. Aduh. Yang biasa kita lihat di TV gitu Iya, ya. di layar kaca, nggak di TV aja, di Instagram, Betul. di TikTok. Nama Kak Sarah Aurelia Saragi ini yang Iya. selalu, bukan hanya masyarakat Riau, khususnya Indonesia, dan katanya salah satu jagoan di Putri Indonesia. Keren dong. Amin. Jangan dulu tenang. Itu harus kita berikan ketenangan yang banyak. Nanti ada Enggak gampang suara. soalnya. Nggak gampang. Kak Sarah. Ya. Iya, langsung Kak Sarah. Takut banget kayak interview kerja. Ya. Kita putih-putih banget. Putih-putih Itu matching. aku beda ya. Beda sendiri ya. Kak Sarah, kenapa sih bisa tertarik Kak ikutin Putri Indonesia dan siapa sih Kak yang ngajakin gitu? Jadi sebetulnya itu sudah mau ikut Putri Indonesia tuh dari 2020. Sahabatku yang ngajak. Karena sahabatku ngelihat badan tinggi, terus kuliah oke, kok nggak mau ikut Putri Indonesia? Karena katanya Putri Indonesia kayak ajang ini ya, paling bergengsinya pageant lah katanya begitu. Terus di 2020, tapi waktu itu belum selesai kuliah S1. Nah, orang tua bilang jangan dulu. Kayaknya Putri Indonesia itu butuh sosok yang memang kamu sudah melakukan sesuatu gitu. Udah harus ada yang dikerjakan lah realnya Create gitu. something gitu ya. Betul, create something, kerja nyata gitu. Terus akhirnya lanjut sekolah dulu, S2, magister, praktik. Akhirnya di 2024 akhir, itu sahabatku yang sama juga sih gitu, untuk bilang, yuk cobain daftar Putri Indonesia. Nah, tapi pada saat itu aku ngerasa, emang bisa ya gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk daftar karena kebetulan aku merasa di praktikku gitu ya, isu tentang inklusi, isu tentang kesehatan mental kayaknya belum banyak dibawa ke panggung nasional gitu. Dan kalau dibawa ke panggung nasional, aku ngerasa kayaknya ada tanggung jawab atau responsibility dari profesiku ya, seorang psikolog gitu kan. Akhirnya memberanikan diri daftar audisi ke Geraha Mustika Ratu. Waktu itu kita bertiga yang mau ambil SAS Riau. Akhirnya berdoa dan ngerasa ya udah kalau emang kata Tuhan jadi ya udah jadi gitu. Akhirnya beneran jadi. Terus Langsung hektik ya? Iya langsung hektik gitu kan, segala persiapan segala macam. Tapi misinya tetap satu sih, pengen menyuarakan tentang suara inklusi khususnya memang di Riau gitu. Dan ya bawa ke panggung nasional gitu deh. Berarti persiapan yang sudah cukup matang karena dari 2020 karena mikir S1-nya belum selesai. Iya belum selesai. Dan mencoba kerja nyata. Ini kalau jadi pemimpin nih Bang, Prasamanda, ini udah disiapinnya jauh-jauh hari. Amin. Ada step-stepnya. Ayo Kak, kita coba. Target. Iya ada plan. Gubri tahun berapa Kak? Aduh. Perempuan pertama menjadi Perempuan gubernur pertama ya. Riau. Amin. Semoga ya. Yang baik itu selalu kita amin ya. Betul. Dan Amin. seperti yang Anda bilang Bang, nggak hanya orang Riau, orang luar Riau pun dilihat di media sosial pun menjagokan Kak Sarah di ajang Putri Indonesia. Dan aku salah satu yang sangat kecewa Kak Sarah nggak masuk ke top 3 atau 3 besar. Tapi udah cukup membanggakan lah membawa nama Riau setelah bangga. setelah 19 tahun, betul. 10 tahun ya Kak. Kan kalau kita lihat 10 tahun ini nggak masuk ke top. Top 16 ya, nggak play. Gimana cara Kak Sarah
setelah kita masuk ke dunia pageant tadi, Ya. membagi waktu antara dunia pageant sama Kerjaanku. dengan profesi yang udah ada, udah pasti. Ini gimana sih cara baginya gitu? Bener-bener, karena itu kan dua dunia yang beda banget ya Bang Kakak ya. Jadi caranya adalah aku memang selalu lumayan strict sama jadwalku sih gitu. Jadi pagi ya jam sekian sampai jam 3 itu aku akan dedikasi aku untuk praktek, karena maksudnya aku membawa advokasi, tapi kalau aku nggak jalankan dengan disiplin kan agak bertolak belakang ya gitu. Jadi aku punya jadwal yang strict, jadi aku selalu blocking kalender aku gitu. Jadi jam berapa sampai jam berapa aku praktik, jam berapa sampai jam berapa misalnya kayak gini aku podcast gitu kan, jam berapa sampai jam berapa aku kayak photoshoot atau ada event seminar atau workshop gitu. Nah sebenarnya kalau di dunia pageant itu aku melihatnya belum ada perubahan signifikan terkait jadwal banget gitu. Maksudnya masih sangat bisa menyesuaikan gitu. Dan aku senangnya adalah tidak terlalu mengikat ya gitu. Jadi aku menjalankan profesiku sekaligus menjadi Putri Indonesia Riau itu kayak sekaligus kayak gitu loh. aja. Iya, berjalan aja dan bareng. Mungkin tadi kalau misalnya ada ya teman-teman wanita muda Riau yang mau ikut Putri Indonesia, saranku adalah temukan dulu jati diri kita sih gitu, supaya nanti meskipun kita masuk ke dunia yang baru, kita nggak hilang, jadi kita nggak lupa sama rutinitas sebelumnya gitu sih Bang. Jadi biar punya kekuatan dan fondasi. Iya. Masuk ke dalam Ikut satu aja. hal, Iya. tapi kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan selanjutnya. Betul. Harus ada visi. Dan waktu di ajang Putri Indonesia nih Kak Sarah, Iya. bawa daerah mana nih Kak? Kan ada 12 Oh, iya. kabupaten kota nih. Iya, betul. Kakak bawa dari kabupaten mana? Iya, aku tuh bawa dari 3. Iya. Jadi baju adat yang dibawa ke sana itu dari Rokan Hulu, itu dibantu sama Ibu Sri Meka ya, dan dibantu sama Dinas Pariwisata Rokan Hulu. Jadi baju adat aku Rokan Hulu. Kalau traditional costume itu Bono dari Pelalawan. Terus yang ketiga itu dari video profilku itu dari Kampar. Ada gitu. menggeleng-geleng togu ya, Kak? Iya, dan aku senang sekali itu Ikatan Bujang Dara Riau Kampar, Bujang Dara Kampar itu sangat membantu dan support banget waktu proses syuting di sana. Video profil. Iya, Dinas Pariwisata di Kampar itu sangat-sangat support dan mereka seneng banget. Jadi waktu itu ke Rumah Lontiok, terus kita ke Kopo Rafting, itu ditemenin dan sangat disupport sama Dispar Kampar waktu itu. Dan jadi di video profil itu kan memang aku pengen nunjukin kalau Riau pasti orang taunya apa ya, Istana Siak gitu ya, tapi orang-orang nggak tahu makanannya, orang-orang tuh nggak tahu ada loh kita rumahnya, ada baju adatnya tuh bahkan kita beda-beda kan gitu. Iya. Kalau Kampar tuh ada yang kayak tanduk Kayak kerbau kan gitu, itu karena beda. ada perbatasan sama Minang juga ya Kak? Iya betul. Nah itu aku ngerasa kayaknya orang-orang di nasional tuh nggak tahu tentang itu. Yang tahu tentang Riau ya paling akhir-akhirnya kita baju jalur gitu ya. Yang udah mendunia. Yang udah mendunia gitu. Tapi yang detail-detail kayak makanan itu yang aku pengen tunjukin di video profil sih gitu. Jadi kemarin pas nunjukin makanan-makanannya happy banget gitu, kayak pas karantina mereka nanya kayak Kak bawa nggak makanan yang di video kemarin gitu. Apa Kak nggak bawa, Kak? Jadi aku bawanya keripik cabe emak cewek yang super terkenal itu emak cewek. Jadi aku bawa itu kulit ikan patin. Itu mereka baru pertama kali coba kulit ikan patin. Terus ada satu temanku Putri dari NTT, dia beli 1 kardus gitu buat keluarganya di rumah karena dia seneng gitu langsung oleh-oleh. Jadi itu sih yang aku seneng dari tiga daerah yang kita angkat ya di Riau gitu. Kampar, Rohul, Pelalawan. Di ajang pemilihan ini Kak, pas karantina, apa sih Kak suka dukanya? Suka dukanya, banyak banget sih. Atau lebih banyak suka atau lebih banyak duka? Lebih banyak sukanya jujur. Iya. Mungkin karena ini pengalaman pertama ya, jadi aku tuh nggak pernah ikut pageant sama sekali dari Wah, dulu. nggak pernah ikut pageant sekali top 16 Putri Indonesia. Iya, aku nggak pernah ikut sama sekali. Jadi ini memang benar-benar pengalaman pertama banget buatku sih, dan ikut lomba yang sifatnya memang beauty pageant ya gitu. Sukanya adalah aku ketemu banyak teman baru, dan se-Indonesia putri-putri terbaik provinsinya mereka punya profesi mereka masing-masing, kesibukan mereka masing-masing, kayak
expertise mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau nanya tentang desain gitu kan, aku tahu harus kemana gitu. Itu sukanya yang pertama. Yang kedua, aku ketemu dan berjejaring sama banyak ya orang-orang yang di Yayasan Putri Indonesia sih. Dan itu kan kesempatan yang luar biasa ya gitu untuk berjejaringnya tuh langsung dengan ya Mustika Ratu gitu kan. Terus yang terakhir memang bener-bener lifetime experience banget sih, kayak catwalk, terus berdandan cantik gitu ya, beauty class, terus belajar public speaking juga, yang menurutku itu kesempatan luar biasa di luar profesiku sebagai psikolog yang sifatnya tuh kayak serius banget ya. Tapi ikut lomba kemarin itu tuh bener-bener sangat refreshing aja gitu. Dan Putri Indonesia tahun ini tuh menarik karena kita profesinya tuh banyak beragam. Ada yang perawat, ada yang jaksa, ada yang graphic designer, ada yang punya punya perusahaan fashion, ada yang kerja di BUMN gitu. Jadi kayak banyak ya ragam-ragamnya. Dukanya mungkin karena ini ya tidurnya kurang ya gitu. Jadi butuh istirahat. Dan jadinya kita tetap harus ready kan, dan di karantina itu setiap hari itu challenge baru gitu. Kayak kemarin ada preliminary show, terus setelahnya ada motion challenge, terus ada kita kunjungan ke taman mini dan ke rumah sakit. Jadi setiap hari itu agendanya padat banget, dan aku nggak bilang itu duka, tapi lebih ke tantangan sih ya gitu. Karena Sarani menjalankannya tuh dengan enjoy. Ayo, aku enjoy banget. Kelihatan nggak sih kayak aku enjoy banget gitu. Aku happy banget. Kalau yang lain tuh kayak emang dipaksa harus menang, harus menang. Iya. Kalau saya ya legowo. Iya, aku nothing tulus karena aku udah disupport dari sini, dari tim Putri Indonesia Riau-nya, yang sebenarnya kita belum punya license-nya gitu ya. Aduh, ada aroma nih Kak Sarani. Ya, enak banget nih, kayaknya harus masuk deh. Wih, apa ini Kak? Kayak enak banget. Iya deh kayaknya. Iya ya, kita enak banget. ngemil aja. Sip. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Jadi aku dengar kabar. Yap. Dengar cerita. Ada minum ya? Kemarin pas ikut Putri Indonesia tersebut ada dapat pemenang Ya, motion challenge. Apa sih itu Kak, kalau bagi kaum kayak kita yang awam ini? Iya. Apa sih itu Kak? Nah, jadi Putri Indonesia itu dari 2022 mereka punya yang namanya motion challenge. Motion challenge itu sebenarnya debat sih, gitu, debat antar finalisnya. Nah, di tahun ini itu motion challenge itu beda sekali formatnya. Kita ngomongnya itu speech-nya itu di mall, di Lipo Mall Nusantara. Jadi disaksikan banyak pengunjung dan itu di weekend, di hari Minggu. Jadi bayangin itu mall rame banget, dan itu kayak di tengahnya gitu loh, di tengah mallnya. Di atriumnya gitu. Jadi semua orang tuh bisa lihat. Nah, motion challenge itu ada 3 juri panelis yang expert di bidangnya, dan kita 45 peserta itu finalis dibagi jadi 9 kelompok berdasarkan advokasi yang kita jalankan. Jadi aku waktu itu satu kelompok sama yang advokasinya mental health gitu. Ya temanku yang tempat, jadi ada DKI 1, ada Jawa Timur, ada Sumatera Barat, terus ada Sulawesi Tengah kalau nggak salah gitu ya, sama satu lagi Gorontalo deh seingatku. Nah, kita tuh dibagi, ada yang edukasi, ada yang advokasinya energi atau lingkungan, itu dibagi jadi 9 kelompok. 9 ini ada kesempatan untuk speech atau ngomong itu 3 kali. Jadi 1 menit kita kasih tahu advokasi kita apa, 30 detik, cuma 30 detik waktu jawabnya, itu kita dikasih pertanyaan sama expertnya, dan kita nggak tahu pertanyaannya itu apa. Jadi itu on the spot banget. Di pas hari itu di situ kalau banget. Kita udah ngeblank ya Bang. Iya. Dan pertanyaannya tuh sangat-sangat detail, dan mereka itu ngelihat banget ke background kita finalisnya gitu. Jadi kita tuh ditanya, pertanyaan tuh very personalized ke semua orang, cuma kasih jawaban 30 detik. Nanti di sesi ketiganya kita dikasih satu pertanyaan besar buat semua orang di satu kelompok itu. Terus kita adu argumen gitu, kayak misalnya aku nggak setuju nih sama yang Sulawesi Tengah yang kayak gitu, aku nggak setuju sama ini gitu. Tapi cuma 1 menit ngomongnya gitu. Jadi selesai itu dari 9 kelompok, masing-masing ini punya pemenangnya. Nah, masing-masing pemenang ini diadu lagi. Nah, dikasih pertanyaan yang baru lagi, dan itu kita benar-benar nggak tahu pertanyaan tentang apa. Nah, waktu itu tahu Deris Nagara nggak sih? Deris Nagara
Nah dia itu lulusan dari Columbia deh kalau nggak salah. Jurinya tuh dia, beliau, terus Kak Dinda Krisyaila, Putri Indonesia Pariwisata 2022, terus Kak Ayu Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan 2020, dan satu lagi itu Kak Farhanisa. Jadi Kak Farhanisa itu Putri Indonesia Kepulauan Sumatera Favorit 2015, terus dia news anchor yang terkenal banget gitu di Jakarta, di Indonesia. Terus 4 inilah jurinya. Jadi pas motion challenge itu, aku tuh cuma berpikir cuma dari sini Riau itu bisa place atau Riau itu bisa dilihat. Kenapa? Karena kalau di preliminary aku melakukannya itu dengan just enough aja gitu. Karena balik lagi kalau kita ikut pageant kita harus tahu strength kita apa. Dan pada saat ikut pageant aku tahu strength aku di public speaking dan di debate gitu ya. Nah di preliminary yang penting cantik aja jalannya gitu. Dan kan cantik kan jalannya gitu ya. Yang penting cantik, nggak jatuh dan oke aja gitu. Karena aku tahu bukan itu strength utamaku. Nah pada saat motion challenge aku ngerasa harus itu tuh yang aku menangin di motion challenge. Nah akhirnya pada saat motion challenge pertanyaannya menurutku sangat sulit ya menurutku karena tiba-tiba banget. Terus dipanggil Riau ke 9 besar itu. Ya udah aku melakukan ya seperti biasa speech. Terus dipanggil Riau ke 3 besar gitu. Maksudnya pengumuman yang pemenang kan 3 besar. Pas pengumuman 3 besar tuh gimana Kak reaksi Kakak? Reaksi aku bener-bener aku lega sih. Karena di satu sisi kayak oke, nih Riau, aku yakin pasti bisa place. Dapat nih checkpoint. Aku yakin, iya bener. Checkpoint yang kita targetkan tadi nih. Yes, bener. Karena aku waktu sebelum berangkat, aku bilang sama tim aku, kita harus ada strategi ini, nggak bisa gitu. Jadi strateginya apa? Strateginya aku harus menang motion challenge dan harus place-nya dari sana. Karena memang di tahun ini khususnya adalah kalau yang di motion challenge-nya bagus, mungkin akan consider untuk masuk ke top 16 gitu. Terus aku kayak, ya udah deh. Aku benar-benar kejar banget di motion challenge. Akhirnya menang. Terus pas menang itu aku ngerasa lega dan kayak wah oke, udah selesai, tercapai. Jadi di grup WhatsApp itu benar-benar kayak udah ya beres satu gitu kan, happy banget gitu. Dan dapat piala juga kan yang warna emas itu ya. Dan aku nggak nyangka juga setelah itu lumayan viral ya di TikTok. Pakai warna biru pasti Kak bajunya? Aku pink waktu itu. Backgroundnya biru. Dan waktu banyak banget video aku di TikTok itu tim aku yang kasih tahu kayak buka TikTok sekarang gitu. Terus aku kayak udah hitam lah ya gitu. Jadi salah satu jagoan nih Pak. Kan ya seperti bilang di TikTok tuh udah mulai rame Sarah Aulia. Iya udah mulai rame. Jadi aku pada saat itu kayak aku seneng karena Riau udah dinotis ya gitu. Karena itu yang paling penting. Jadi tahun ini ada 2 yang membanggakan Riau. Selain pacu jalur yaitu Kak Sarah. Aduh amin. Syukur ya. FYP itu langsung udah rame ya. Udah siap Kak Sarah pacu jalur lagi. Mungkin ada nggak sih Kak kesempatan untuk datang ke Kuansing besok? Aku pengen banget sih. Mungkin ada kesempatannya, nanti kita tunggu ya. Dapat kabar tuh yang punya sound yang punya sound bakal mau datang katanya. Yang black itu ya apa sih judulnya? Melly Mike. Ya. Yang mau datang dan dia nggak mau dibayar katanya. Pokoknya pribadi semua. Iya, dia semua pribadi. Ini berhubung udah 15 menit Kak. Kita saat ini sedang ada di Laksamana Muda, Kak Sarah, Bang Fitra dan semuanya. Kita ya. Kawan-kawan, seperti biasa. Kita sekarang di Laksamana Muda. Oke, Laksamana Muda ini buka dari pagi sampai malam nih Kak Sarah. Jadi kalau misalnya udah capek ngantor atau ada istirahat kantor atau ibu-ibu atau orang tua mama cantik yang habis nganterin anaknya pengen brunch ya betul, brunch lucu bisa mampir di sini dan untuk yang udah lelah kerja seharian malamnya juga bisa kesini karena ada hashtagnya. Apa itu? Hashtagnya aduh aku lupa lagi. Pagi meeting, malam healing Kak Sarah. Wow, pagi meeting, malam healing ya, luar biasa. Minumnya enak loh. Party happy pakai kopi karena di Laksamana Muda setiap harinya ada DJ party sampai jam 12 malam. Selain itu karena ini halal tidak ada no alkohol. Minumannya kopi, minumannya seperti coffee shop biasanya dan makanannya pun banyak mulai dari makanan berat, makanan ringan,
ada snack-snack lucu. Lucu seperti kamu. Oh, manja. Dan jangan lupa juga Laksamana Muda banyak mengadakan event nih Kak Sarah. Oh, seru banget. Setiap minggu itu pasti ada Horas di Rantau. Wow. Jadi untuk yang bermarga seperti Kak Sarah dan saya, Seru ya? boleh. Kita boleh Kak kesini. Oke. Kita sesama Batak Pride. Mardua holong ya kita. Tiap Mardua malam. Holong, Pulut Roham, apa lagi? Borupa Ngoroan. Wah. Boleh datang, pantengin terus Instagram atau media sosial Laksamana Muda. Laksamana Dan Muda. juga bagi yang punya hobi nyanyi, punya suara bagus, tidak seperti saya dan seperti Afra, boleh nih untuk daftar. Karena Laksamana Muda ada event Laksamana Idol. Betul. Oh, Sebentar lagi ya. Laksamana Idol. Dan Laksamana Muda kalau mau Kak Sarah jadi jurinya, cepet aja tanyain Kontak langsung. red card-nya, red card Kak Sarah Red card. menjadi. Tanyain Tadi aja. udah ditanya, Kak Wenda red card Kak Sarah berapa? Hai. Tanya aja langsung Kak. Oke, nanti kita datengin aja deh. Boleh nanti langsung Boleh banget. hubungin Kak Sarah. Yes, Sekali lagi, yes. jangan lupa untuk datang ke Laksamana Muda. Karena Jalan setiap Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. betul, karena setiap minggunya nanti ada event-event yang akan hadir di sini. Seru banget. Karena kemarin juga ada event Laksamana Fight Show Kak. Oh, Tinju boxing pertama tinju boxing. di Pekanbaru apalagi di Riau. Oh, nice. Dan setelah ini ada Laksamana Idol. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus Instagram Laksamana Muda. Oke, kita kembali lagi kepada Kak Sarah. Yap. Sekarang Udah langsung sekarang. kan udah berarti udah terbagi kegiatan. Ya. Tadi pagi harinya kita sebagai psikolog klinis. Iya. Terus setelah itu baru kita yang entertain. Iya. Kan? Kayak gimana sih Kak ketika menghadapi situasi anak-anak zaman sekarang terhadap kesehatan mental? Apalagi sekarang kan banyak tuh Kak pokoknya isi hati itu lewat, kalau ada quotes apa yang lewat di TikTok itulah langsung telan mentah-mentah. mentah gitu. Kalau menurut pandangan Kak Sarah itu gimana sih Kak? Memang kesehatan mental apalagi di Riau ini ya masih jadi perhatian utama. Dan banyak sekali anak-anak muda gitu ya memang melakukan, kalau kita sekarang itu ada self harm atau barcode. Iya. Nah, apakah itu kesalahan orang tua? Sebenarnya belum tentu juga. Apakah itu kesalahan sekolah? Belum tentu juga. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa kesehatan mental anak-anak sekarang itu mungkin memang menurun. Banyak faktor, bisa dari lingkungan juga bisa. Kita lihat kalau Kota Pekanbaru ini juga macetnya ya, panasnya. Dan itu ada penelitiannya loh, kalau ternyata suhu kota itu terlalu panas, itu menyebabkan anak menjadi lebih cranky atau lebih gak mood ya, lebih overload sensorinya gitu. Nah, kalau anak-anak muda sekarang memang katanya ini ya generasi strawberry, ya kan, lembek gitu. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin bisa jadi karena di rumah terlalu dibiarkan ya. Terus tapi di sekolah tiba-tiba ada aturan yang saklek. Jadi dia bingung gitu. Jadi iya, ada bingung. Berarti kalau kayak gitu parenting berpengaruh? Ngaruh sekali Bang. Dan justru orang tua itu bukan mengkritik ya, tapi lebih harusnya itu lebih ke mendengarkan. Kenapa? Karena buat orang tua sekarang dengan generasi yang tipenya strawberry tadi, sebenarnya anak-anak ini bukan berarti mereka nggak bisa fight, tapi mereka hanya butuh divalidasi aja perasaannya. Dan ketika anak itu barcode, itu bukan berarti mereka hanya sekedar mencari perhatian, tidak. Tapi mereka ingin bilang ada sesuatu yang salah nih di rumah. Kok nggak ada yang perhatiin saya? Iya, nggak berani cerita. Kenapa? Karena setiap cerita selalu diblok. Kamu gitu aja cerita, mama tuh udah capek ngurus kamu, papa tuh udah capek kerja, Nino. Mentah-mentah. tapi Ya. ada juga yang gini Kak, misalnya ada anak cerita kan, Iya. Allah dulu zaman bapak malah gitu kan Kak, kebanyakan. Jadi membandingkan ya gitu. Dan aku paham sih maksud orang tua adalah supaya anak ini tidak lembek ya. Tapi memang parenting di anak-anak muda sekarang tuh beda banget gitu. Beda dengan kita yang dulu mungkin parenting VOC ya gitu. Ya, tapi kalau sekarang Physical attack ya. physical attack ya, bukan physical touch gitu kan. Nah, tapi kalau anak sekarang itu memang beda. Kita memang harus, kita sebutnya gentle parenting ya. Jadi gentle parenting itu bukan hanya anak ini kita dengarkan, kita pupuk, tapi kita tetap kasih tahu konsekuensinya apa dan apa yang harus dia lakukan. Kita tetap kasih solusi. Nah, kalau orang tua atau parenting sebelumnya, solusi dulu, emosi nanti, atau nggak akan dibahas sama sekali. Berarti kayak ada sebab ada akibat gitu ya? Iya gitu. Jadi
sebaiknya adalah kita dengarkan dulu baru kita kasih solusi. Karena kadang anak-anak itu, apalagi remaja ya, mereka tuh punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya. Tapi hanya butuh tempat untuk nampung. Makanya di TikTok itu banyak banget berseliweran kayak quotes-quotes yang men-trigger mereka self harm. Karena tadi mereka nggak didengarkan dan ngelihat quotes itu rasanya aku relate gitu kan, terus aku nangis. Terus aku posting ulang dulu kayak, baru nangis. Sama kayak aku melihat nih, banyak juga anak-anak zaman sekarang tuh yang personal observation merasa mereka nih, ini aku banget, ini aku kali ini, kayak gini. Makanya Self diagnose ya, Bun. Iya, benar-benar. Itu kita gimana sih cara kita supaya tidak melakukan hal yang bukan patokannya? Oke. Satu pasti kita kalau memang rasanya itu sangat-sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, memang ada baiknya kita datang aja ke profesional. Sebenarnya ke psikolog itu bukan berarti kita gila atau ada sesuatu atau gangguan jiwa atau ada sesuatu yang benar-benar salah ya. Tapi kita juga bisa screening kesehatan mental doang loh ke psikolog, dan itu cuma 15 menit, nggak lama. Nah, jadi screening itu penting supaya kita tahu sebenarnya pikiran atau perasaan yang tiap hari nangis atau ngelihat TikTok tertentu tiba-tiba ke-trigger gitu ya, itu tuh wajar atau enggak sih, itu cuma profesional yang tahu. Karena kita sendiri penilaiannya udah bias gitu. Kita udah ngerasa udah kayak hidupku gini-gini aja deh gitu. Padahal sebenarnya enggak, belum tentu gitu. Nah, satu, pergi ke profesional sih. Dan yang kedua, coba kenali lagi support system kita di sekeliling gitu. Apakah itu support system yang membangun kita atau enggak? Atau justru yang membuat kita makin terpuruk lagi, makin down lagi gitu. Kalau memang makin down ya kita tinggalin gitu. Karena balik lagi, kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik. Kalau kita demam tapi kita terus-terusan nggak gerak di tempat tidur aja, makin sakit kan gitu. Tapi kalau kita gerak, kita pergi, kita beranjak, ya pasti akan dilatih lagi kekuatan mental kita. Jangan lupa di-clip ya kawan-kawan. Emang seru ya. Penting. Aku baru kali ini ada narasumber, aku langsung kayak mendengarkan banget. Seseru itu kalau udah. Emang seseru itu kalau udah ngomong sama psikolog, apalagi kayak Kak Sarah yang masuk aja ceritanya tuh kayak, kenapa abang aku udah kayak aku dengan baik hati loh teks call langsung gitu. Karena aku tahu Manda. Apa breakdown ya. Boleh mental breakdown saya, mental breakdown saja. Iya. Ya Allah. Jadi karena kata kawan-kawan kita tadi sudah mau masuk di akhir. Kita udah nggak terasa, udah mau akhir nih Kak. Kami mau minta kata-kata dari seorang Kak Sarah. Aduh, apa ya? Boleh. Pesan untuk kesehatan mental. Boleh. Oke. Semoga generasi muda Riau selalu tahu memprioritaskan kesehatan mentalnya, selalu mencari support system yang pas. Karena kalau kita punya support system yang pas, kita pasti akan bergerak maju dan gak stuck di situ-situ aja. Banyak loh support system itu. Iya. Tapi jangan sampai salah. Betul, jangan sampai salah. Gitu. Kadang ada yang amin yang sama, ada juga amin yang berbeda. Aduh. Gak apa-apa lah, kan supportnya dua Tuhan. Gak apa-apa. Udah 2 kali disindir saya. Tapi sudah tidak, alhamdulillah. Dan terakhir dong Kak, aku kepengen dapat, kalau biasanya kan nonton Kak Sarah tuh opening number gitu. Boleh dong di sini opening number Kak Sarah. Sambil duduk aja ya? Iya. Oke, boleh. Opening number kayak waktu Putri. Bagi yang waktu itu nggak sempet lihat Kak Ngeliat Sarah ya? opening number, aku paling suka klip Kak Sarah opening number. Sekarang kita lihat dan depan mata aku Kak Sarah opening number. Silakan Kak Sarah. Oke. Sarah Aurelia Saragi, clinical psychologist, Ria. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Karena kebanyakan orang Riau gini Kak Sarah tuh Ria. pakai tarian Riau untuk membanggakan masyarakat Riau. Iya. Ria. Bisa kan? Riau. Kak Sarah karena udah di akhir, kami ucapin sekali lagi makasih. Thank you. Udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Dan terus membanggakan nama Riau di banyak kegiatan lain. Mungkin kita nggak tahu gebrakan apa yang akan dibuat Kak Sarah selanjutnya. Mana tahu 2030 calonkan gubernur Riau Kak, atau wali kota Pekanbaru, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Karena Kak Sarah ini salah satu
wanita yang dari Riau cukup membanggakan, nggak cukup lagi, emang udah sangat membanggakan. Dan kita saksikan gebrakan selanjutnya dari Kak Sarah. Akhir kata, saya Imanda Safira, saya Sofi Drabar, dan bintang tamu kita Sarah Aurelia Saragi. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa di Dadah. podcast KM 10,5 sampai jumpa. Bye bye.